Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ghazali Saharoni SAGMM selaku dosen mata kuliah agama, perkenalkan nama saya Isoleha dari kelas manajemen 1C. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab ibadah sholat. Pengertian sholat menurut bahasa adalah berdoa memohon pujian. Sedangkan pengertian menurut syara sebagaimana pendapat Imam Syafi'i adalah ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Menurut para ulama fuqara, sholat ialah ibadah yang terdiri dari perbuatan atau gerakan dan perbuatan atau ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan menurut ulama tasawuf, sholat ialah menghadap kalbu kepada Allah hingga menimbulkan rasa takut kepadanya serta kesempurnaan kekuasaan, atau menghadap kepada Allah dengan kalbu bersikap khusyuk di hadapannya disertai dengan penghayatan penuh tatkala berzikir, berdoa dan memujinya. Dasar hukumnya, sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban yang harus ditegakkan oleh setiap umat Islam yang sudah akil balik, bagi laki-laki maupun perempuan dalam keadaan sehat maupun sakit. Dasar kewajiban sholat ialah dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tujuan sholat ada 6. Yang pertama, untuk mengingat Allah. Yang kedua, untuk mencegah manusia dari perbuatan tercela. Yang ketiga, sebagai kafarat atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Yang keempat, cara untuk mengadu kepada Allah. Yang kelima, tata cara mengingat Allah secara khusus. Yang keenam, untuk diperintahkan kepada keluarga. Kami mengetahui bahwasanya sholat mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu fardu yang dituntut dari segenap hamba setelah iman. Sholat itu pendahuluan bagi semua fardu dan ibadah, sementara para manusia melupakan dan malas menjalaninya. Kedudukan yang sangat penting, yaitu menentukan diterima atau tidaknya amal manusia. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya amal manusia yang paling pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya diterima, maka diterima pula amal yang lainnya. Dan jika sholatnya tidak diterima, maka ditolak pula amal yang lainnya. Hadis riwayat Tabrani. Sholat mulai diwajibkan pada Nabi Muhammad melaksanakan Isra Miraj, yaitu 1 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Pada mulanya, sholat diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sebanyak 50 kali sehari semalam. Akan tetapi, atas Nabi Musa, beliau memohon keinginan kepada Allah sehingga sholat menjadi 5 waktu sehari semalam. Syarat-syarat sah sholat: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci dari hadas dan najis seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang ketiga, sudah baligh. Yang keempat, berakal. Yang kelima, menutup aurat. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, tidak masuk waktu sholat. Yang kedelapan, menjauhi semua yang membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Rukun sholat: yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, membaca takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, tumakninah, berhenti sejenak.
Yang ketujuh, bangun dari ruku dan i'tidal. Yang kedelapan, tumaknina di dalam i'tidal. Yang kesembilan, sujud 2 kali dalam masing-masing rakaat. Yang kesepuluh, tumaknina dalam sujud. Yang ke-11, duduk antara 2 sujud. Yang ke-12, tumaknina dalam duduk antara 2 sujud. Yang ke-13, duduk yang terakhir. Yang ke-14, membaca tahiyat dalam duduk yang terakhir. 15, membaca sholawat atas Nabi Muhammad. 16, membaca salam yang pertama. 17, tertib. Sunnah sholat ada 2. Yang pertama, sunnah abad. Yang kedua, sunnah haiyat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, banyak gerakan dan terus-menerus. Yang keempat, tidak menghadap kiblat. Yang kelima, terbuka aurat dengan sengaja. Yang keenam, mengalami hadas kecil atau besar. Yang ketujuh, tersentuh najis baik pada badan, pakaian, atau tempat sholat. Yang kedelapan, tertawa. Yang kesembilan, murtad, mati, gila, atau hilang akal. Yang kesepuluh, berubah niat. Yang ke-11, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang ke-12, mendahului imam dalam sholat berjamaah. Yang ke-13, terdapatnya air bagi orang yang sholatnya dengan tayamum. Yang ke-14, mengucapkan salam secara sengaja. Jadi kesimpulannya, sholat merupakan inti kunci dari segala ibadah yang merupakan tiang agama. Dengannya agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Sholat mempunyai 2 unsur, yaitu dohiriyah dan batiniyah. Unsur dohiriyah adalah yang menyangkut perilaku berdasar pada gerakan sholat itu sendiri, sedangkan unsur yang bersifat batiniyah adalah sifatnya tersembunyi dalam hati, karena hanya Allah yang dapat menilainya. Sholat banyak macamnya, ada sholat sunnah, ada juga sholat fardu yang telah ditentukan waktunya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.